Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Selamat datang di video pembelajaran bahasa Indonesia Aisyah Berbahasa. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Ananda, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi teks deskripsi, ciri-ciri umum, tujuan, dan struktur teks deskripsi. Nah, kali ini kita akan membahas kebahasaannya. Seperti apakah kebahasaan dari teks deskripsi ini? Nah, ada beberapa ciri-ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Ciri yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat jerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar K, P, T, S. Yang keempat, penggunaan sinonim. Yang kelima, penggunaan kata depan. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan huruf kapital. 8, penggunaan kalimat bermajas. 9, penggunaan kalimat bervariasi. Wah, banyak sekali ya. Tapi ini akan kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Apakah yang dimaksud dengan kalimat perincian ini? Kita langsung pada contoh ya. Perhatikan kalimat berikut. Ibuku orang yang baik. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Dari kalimat ini, ibuku orang yang baik. Apakah Ananda bisa membayangkan bagaimana baiknya seorang ibu ini? Tentunya pasti belum ya. Nah, karena itu kita perlu kalimat perincian. Bagaimana kalimat perinciannya? Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada semua orang. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat perinciannya. Kalimat perincian ini menjelaskan lebih detail lagi dari kalimat yang sebelumnya. Ibuku orang yang baik. Bagaimana baiknya? Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut. Nah, kedua hal ini sudah menggambarkan baiknya seorang ibu ini. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat perincian. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Koral di Laut Karimun Jawa sungguh sangat indah. Muncul lagi pertanyaan, seperti apa indahnya? Nah, kalimat perinciannya, rangkaian koral di Laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warnanya. Ada koral berbentuk bunga berwarna krem dan merah muda. Di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral itu. Di sisi lain, ada karang dengan bentuk tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Nah, inilah kalimat perincian dari kalimat sebelumnya. Jadi, dari penjelasan ini, dari kalimat perincian ini sudah menjelaskan keindahan dari koral di Laut Karimun. Sudah memerinci atau menggambarkan dari keindahan koral di Laut Karimun. Itu yang dimaksud dengan kalimat perincian. Dia menjelaskan kembali, dia menggambarkan lebih detail lagi dari kalimat yang sebelumnya. Sehingga apa? Sehingga pembaca bisa membayangkan objek apa yang dimaksud, seperti apa objeknya. Yang kedua, penggunaan kalimat jerapan panca indera. Nah, kalimat jerapan panca indera ini artinya dia melibatkan panca indera. Artinya, kalimat yang seolah-olah dapat dilihat, didengar, atau dirasakan. Ada yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan. Nanti kita lihat satu persatu contohnya ya. Kita lihat dulu seolah-olah dapat dilihat. Bagaimanakah kalimatnya? Contoh kalimatnya, pantai panjang dengan pasir putih. Nah, pantai yang panjang, pasir yang putih. Pantai yang panjang dan pasir yang putih itu dapat dilihat atau didengar atau dirasakan. Ya, dilihat. Ya, pantai yang panjang itu dapat dilihat. Pasir yang putih itu dapat dilihat. Artinya dia melibatkan panca indera yaitu mata. Nah, yang kedua, seolah-olah dapat didengar. Contoh kalimatnya, debur ombak pantai terdengar berirama. Debur ombak itu didengar atau dilihat? Didengar.
Untuk itulah kalimat ini berarti kalimatnya seolah-olah dapat didengar. Debur ombak. Contoh yang ketiga, seolah-olah dapat dirasakan. Contoh kalimatnya, udara terasa sangat segar. Udara yang segar itu dirasakan, dilihat, atau didengar. Dirasakan. Udara yang segar itu dirasakan, tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar. Nah, ini yang dimaksud dengan kalimat yang mengandung cerapan panca indera. Dia melibatkan panca indera manusia untuk bisa menjelaskan dari objek yang digambarkan. Yang ketiga, ciri yang ketiga, penggunaan kata dasar dengan awalan huruf K, P, T, dan S. Ada beberapa hal yang menjadi penentu dari penggunaan kata dasar ini. Yang pertama, fonem KPTS luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, dan S. Ya. Tapi ingat, tidak semua kata dasar dengan awalan K, P, T, S ini yang luluh. Ini cenderung kepada kata kerja saja. Kata dasar yang berbentuk kata kerja. Karena apa? Karena diawali oleh imbuhan men. Contohnya, memengaruhi. Ya, memengaruhi ini berasal dari imbuhan men ditambah kata dasar pengaruh. Apa kata dasarnya? Pengaruh. Ya, pengaruh diawali huruf P. Kemudian sebelumnya diawali juga dengan awalan men. Men ditambah pengaruh, maka menjadi memengaruhi. P-nya menjadi hilang atau luluh. Ini yang dimaksud dengan luluh. Ketika awalan men ditambah dengan pengaruh, kata pengaruh, maka P-nya menjadi luluh atau hilang. Sehingga katanya menjadi memengaruhi. Bukan mempengaruhi, tetapi memengaruhi. Contoh yang kedua, pesona. Masih awalan P, jika diawali oleh imbuhan men, maka dia menjadi memesona, bukan mempesona, tetapi memesona. Tidak ada lagi huruf P di sini. Ya, tidak ada lagi huruf P di kata memesona ini. P-nya menjadi hilang atau luluh. Kemudian, kata dasar karantina. Kata karantina jika diawali awalan men, maka dia menjadi mengarantina. Mengarantina. Bukan mengkarantina, tetapi mengarantina. Huruf K menjadi hilang atau luluh. Ini yang dimaksud dengan luluh. Yang kedua, fonem KPTS tidak akan luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan rangkap. Ya, dia tidak akan luluh jika kata dasarnya diawali konsonan rangkap. Contohnya, ada kata memprakarsai. Memprakarsai. Kata dasarnya adalah prakarsa. Prakarsa. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsonan rangkap P dan R. Meskipun dia berawalan huruf P, tetapi karena dia diawali dua konsonan rangkap, maka ketika diawali imbuhan men, dia akan tetap tidak luluh. Demikian juga dengan kalimat kata mengkriminalkan. Kata dasar kriminal. K dan R merupakan konsonan rangkap, makanya dia tidak luluh meskipun diawali huruf K. Ya. Selanjutnya yang ketiga, fonem KPTS tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dan dengan huruf K, P, T, dan S. Bagaimanakah contohnya? Contohnya ada kata mempertaruhkan. Mempertaruhkan ini berasal dari awalan men ditambah awalan per, kemudian diikuti lagi oleh kata dasar yang berawalan T yaitu taruh menjadi mempertaruhkan. Mempertaruhkan.
Tidak ada yang luluh di sini. Meskipun kata dasar taruh ini diawali huruf T, dia tetap. Karena apa? Karena setelah men ada per. Setelah imbuhan men ada imbuhan lagi. Maka tidak ada yang luluh. Contoh lain, mempersempit. Asalnya adalah awalan men ditambah awalan per, kemudian diikuti kata dasar sempit. Meskipun sempit ini diawali huruf S, tapi S-nya tidak luluh atau tidak hilang. Dia tetap menjadi mempersempit karena setelah awalan men diikuti lagi oleh imbuhan per. Maka tidak ada yang luluh. Itu yang dimaksud dengan penggunaan kata dasar dengan awalan K, P, T, dan S. Ada 3 ketentuan tadi. Jadi ada yang luluh dan ada yang tidak luluh. Baik anak-anak semua, demikian pembelajaran kita hari ini. Masih ada berapa lagi? Ada 6 lagi ciri kebahasaan dari teks deskripsi, maka itu akan kita bahas pada video selanjutnya. Ibu sudahi dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.